Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, Kematian para prajurit Cakrabirawa setelah subuh maut tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pagi tanggal 16 Februari tahun 1990 adalah pagi terakhir bagi 4 orang mantan pasukan Cakrabirawa. Yohannes Surono, Paulus Satar Suryanto, Simon Petrus Solaiman, dan Norbertus Rohayan dijemput dari selnya di penjara Cipinang hendak dieksekusi. Satu regu tembak telah menunggu. Dalam catatan Amnesty International Report, keempat tahanan itu hampir semuanya telah lansia. Ketika dieksekusi, Yohannes Surono berusia 60 tahun, Paulus Satar Suryanto 57 tahun, Simon Petrus Solaiman 60 tahun, dan Norbertus Rohayan 49 tahun. Di antara mereka, hanya Rohayan yang mendapat kunjungan dari keluarga. Pamannya menjenguk Rohayan beberapa hari sebelum ia dieksekusi. Insight Indonesia nomor tanggal 14 April tahun 1988 menyebut bahwa ia menderita diabetes dan penyakit lainnya. 2 dekade lebih mereka ditahan rezim Orde Baru karena terlibat G30S. Saat peluru satu persatu menghabisi hayat, kematian mereka terdengar hingga negeri Belanda, seperti diberitakan oleh surat kabar De Volkskrant edisi tanggal 19 Februari tahun 1990. Menurut majalah Tapol nomor 98 April tahun 1990, mereka ditangkap antara tanggal 4 hingga tanggal 8 Oktober tahun 1965. Rohayan berasal dari Angkatan Udara. Ia ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada tanggal 8 November tahun 1969. Ia sempat mengajukan banding, namun pada Februari tahun 1987, bandingnya ditolak. Lalu pada tanggal 5 Desember tahun 1989, ia mengajukan gerasi dan lagi-lagi ditolak. Pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965, Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto. Sehari sebelum penangkapan Norbertus Rohayan, Satar Suryanto lebih dulu dicokok. Seperti terdapat dalam buku Gerakan tanggal 30 September di hadapan Mahmilep II di Jakarta perkara untung, Satar adalah Sersan Mayor dengan NRP 107.453. Ia menjabat sebagai Komandan Peleton 2 Kompi C Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang tinggal di Asrama Tanah Abang. Saat menjadi saksi dalam perkara untung pada tahun 1966, usianya sekitar 34 tahun dan masih beragama Islam. Satar memimpin penculikan Mayor Jenderal Suwondo Parman dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 29 April tahun 1971 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Permohonan bandingnya ditolak dan sebelum dieksekusi, ia memakai nama Paulus Satar Suryanto. Sebagaimana kawannya, Yohannes Surono pun sempat menjadi saksi dalam perkara untung. Saat itu usianya 36 tahun dan beragama Islam dengan nama Surono Hadiwijono. Lelaki kelahiran Pucung Sawit, Solo itu adalah Komandan Peleton 3 Kompi C Batalion Untung di Cakrabirawa. Surono memimpin penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dan ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 1965. 5 tahun kemudian, ia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta.
Pengajuan banding dan gerasinya ditolak pada tahun 1986 dan tahun 1989. Jika Norbertus Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto, maka Simon Petrus Solaiman adalah orang yang diberi tugas oleh Letnan 1 Dul Arif untuk memimpin penculikan petinggi Angkatan Darat tersebut. Menurut sumber pemerintah, Solaiman kelahiran Cepu, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1927. Ia ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 ketika Mayor Jenderal Suprapto dan perwira Angkatan Darat lainnya dikebumikan di Taman Makam Kalibata. Solaiman dijatuhi hukuman mati pada November tahun 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Seperti ketiga kawannya, banding dan gerasi yang ia ajukan semuanya ditolak pemerintahan daripada Soeharto. Para eksekutor dan pemimpin penculikan lainnya. Selain keempat orang tersebut, ada juga seorang prajurit bernama Anastasius Buang. Usia penembak Mayor Jenderal Suwondo Parman itu seumuran dengan Rohayan. Pertengahan tahun 1980-an, Buang terancam dihukum mati. Namun ia baru meninggal secara misterius pada September tahun 1989. Jenazah Buang berhasil ditemukan oleh keluarganya. Rohayan dan Buang punya kesalahan yang sama dengan Sersan II Gyadi Wiknyo Suharjo. Mereka sama-sama menjadi eksekutor operasi penculikan. Gyadi yang kelahiran Solo tahun 1928 adalah penembak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ia ditangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dan sempat menjadi saksi dalam perkara Untung. Menurut Insight Indonesia nomor tanggal 14 April tahun 1988, Gyadi dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 April tahun 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Bersama Sersan Mayor Soekarjo yang memimpin penculikan Brigadir Donald Izakus Panjaitan, Gyadi dieksekusi mati pada Oktober tahun 1988. Setelah puluhan tahun menjadi tahanan Orde Baru, para pemimpin penculikan dan penembak dari pasukan Cakrabirawa itu pada akhirnya menyusul dua atasan mereka, yaitu Letnan Kolonel Untung dan Letnan 1 Dul Arif, ke alam kubur. Untung adalah Komandan Batalion Kawal Kehormatan 2 Cakrabirawa, sementara Dul Arif Komandan Kompi C dari batalion yang dipimpin Untung. Sebagai prajurit penjaga presiden, para sersan dan kopral yang memimpin penculikan dan penembakan para jenderal tak dapat menolak perintah kedua atasannya. Maka pada malam menjelang subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965, mereka bergerak menculik dan menghabisi para perwira Angkatan Darat yang dianggap tidak loyal kepada Presiden lewat isu Dewan Jenderal. Puluhan tahun kemudian, parade kematian itu mereka hadapi sendiri.